perkenankan saya mengelaborasi tentang New Psychoactive Substances sebagai suatu tantangan baru dari perspektif transnasional organized crime. Kejahatan narkotika dalam perspektif transnasional organized crime, di mana globalisasi, perkembangan teknologi informasi, layanan transfer uang antar negara di satu sisi membawa dampak pada terjadinya kejahatan lintas negara secara terorganisir. Kejahatan lintas negara telah memacu negara di dunia untuk mencari cara penanggulangannya. Dalam The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Palermo Convention, memberikan acuan penting mengenai ruang lingkup dari transnational organized crime. Dari karakteristik di atas, PBB menerapkan 19 kategori kejahatan transnasional. Salah satunya adalah illicit drug trafficking. ASEAN juga turut berperang melawan transnational crime dengan mengkategorikan jenis-jenis transnational crime. Pada 11 Oktober 2001 di Singapura, ASEAN mengadakan pertemuan yaitu Joint Communique of the Third ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Pertemuan tersebut menyepakati 8 kategori transnational crime. Dalam pertemuan EMMTC ke-10 tahun 2015, ditambahkan 2 jenis kejahatan sehingga terdapat 10 jenis kejahatan transnasional yang meliputi terrorism, illicit drugs, arms smuggling, trafficking in person, money laundering, armed robbery at sea, cybercrime, international economic crime, people smuggling, especially women and children, wildlife and timber trafficking. Menurut pendapat saya bahwa transnational organized crime merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih dengan melampaui batas negara, direncanakan di suatu negara, melanggar hukum nasional pada satu negara atau beberapa negara, serta mempunyai dampak di negara lain ataupun di negara asal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 2019, narkotika menyebabkan 500.000 orang meninggal dunia. Ancaman ini terus berlanjut hingga tahun 2022, diperkirakan 296 juta orang menjadi pengguna narkotika. Sekitar 39,5 juta orang mengalami gangguan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika. Jumlah narapidana overcrowded menimbulkan persoalan kesehatan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Terlebih, jumlah napi narkotika perempuan cukup tinggi. Untuk pemecahan persoalan ini, diperlukan konsep yang mengarus utamakan depenalisasi. Depenalisasi didefinisikan sebagai reduction of the use of existing criminal sanction. This is a de facto intervention because it does not require change to legislation. Tentu hal ini berbeda dengan konsep dekriminalisasi, di mana harus melakukan perubahan undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan tidak termasuk sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi akan memakan waktu lama dan dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dengan konsep depenalisasi perlu ditegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika tetap merupakan tindak pidana, akan tetapi dengan depenalisasi hukuman tersebut digantikan dengan rehabilitasi medis dan sosial. Keuntungan lain dari penerapan depenalisasi adalah fokus aparat penegak hukum tidak lagi menguras sumber daya untuk menghukum para pecandu, sehingga bisa berfokus pada para pengedar dan kejahatan serius lainnya.